Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tips and tricks menggunakan Commander Remy di Magic Chess. Oke, ini mohon maaf sebelumnya guys ya, ini replay karena kemarin gak sempat pas lagi main iseng-iseng aja. Jadi kita langsung ke videonya aja guys. Jadi di sini saya akan memberikan contoh, misalkan saya menggunakan Commander Remy ya guys ya. Mohon maaf sebelumnya kalau saya noob guys, karena sebelumnya dulu saya pernah sih main Mobile Legend, cuman udah berhenti lama. Tapi setelah ada Magic Chess ini saya download lagi dan main lagi, dan itu pun cuma main Magic Chess aja sih guys, nggak main ranked yang biasa gitu di Mobile Legend. And I'm all bite and no bark. Ngomong-ngomong ini perfect win guys, jadi darahku itu full 100, nggak berkurang sedikit pun ya. Sebenarnya sih niatnya aku ini mau pakai weapon master ya, combo weapon master sama abis gitu, karena favoritku itu ya weapon master sama abis guys. Karena weapon master itu kan paling nyambungnya sama abis, itu kan hero nya gitu ngedukung. Kalian kalau ketika main pakai Commander Remy itu guys, jadi diusahakan untuk memperhatikan gold ya. Jadi Remy itu kan khusus gold ya, jadi untuk menabung gitu, interest atau bunga itu setiap dia memiliki 10 gold, dia interest atau bunganya itu akan bertambah guys. 1 atau 2 itu kan lumayan ya, setiap roundnya itu, setiap fightnya itu bertambah. Kita bisa menghasilkan atau mendapatkan gold lebih cepat. Kalau di awal begini kita gunain aja dulu untuk beli hero yang kita butuhin. Nanti setelah satu stage inilah, setelah stack ini tuh nanti kita baru bisa nabung guys. Oke, di sini aku hero nya lumayan guys, jadi pas aku main ini tuh hero nya itu ngedukung gitu, dikasih terus sampai fight kedua aja udah heroku udah ada yang bintang 2, 3 hero guys. Ini aku percepat ya guys ya, jadi agak dipercepat gitu videonya biar durasinya pun nggak begitu terlalu panjang. Nah ini tuh benar-benar dikasih terus guys, jadi hero nya itu nggak usah refresh shop, dikasih gitu. Karena memang pakai Remy itu kita kan harus nabung ya, karena kita ngandelin interestnya atau bunganya itu. Jadi jangan boros-boros juga sih pakai goldnya gitu ya. Kalau kalian tipikal orang yang nggak peduli dengan gold, nggak peduli dengan menabung, itu nggak usah pakai Commander Remy guys, percuma, nggak efektif gitu maksud aku. Karena Commander Remy ini kan skill satunya itu kita bisa dapat gold dari 1 sampai 3 gold itu dengan 4 ronde ya, ininya apa, cooldownnya itu lumayan sih guys. Jadi setiap 4 round itu refresh. Kalau hoki kita bisa dapat 3 kan lumayan. Terus kita kan jadi bisa nabung juga, jadi gold kita bisa di atas 10 atau bahkan 20, jadi interestnya itu makin gede guys, lumayan. Apalagi skill 2 nya si Remy itu kan itu benar-benar buat interest itu guys, buat bunga. Jadi kita tuh harus nabung, minimal kita harus punya gold 10. Apalagi kalau udah 20 guys, itu goldnya itu cepet banget dapat goldnya, itu jadi banyak guys.
Oke, di sini udah jadi weapon masterku udah jadi 3, dragonku udah jadi 3 ya guys ya. Dari awal aku sih niatnya pakai weapon nih guys, bukan master ya, cuman hero dragonnya muncul terus, jadi ya udah aku putusin pakai dragon aja guys. Lagi pula dragon itu sebenarnya sih lebih tebal sih, darahnya lebih bagus lah daripada weapon master. Cuman kalau weapon master itu keunggulannya selama aku main Magic Chess ini tuh dia cepet jadinya guys, jadi si hero nya itu muncul di shopnya itu sering gitu loh, nggak seperti mage atau assassin atau itu guys. Itu lumayan agak sulit juga sih untuk jadiinnya itu. Lagi pula kan kalau weapon master itu banyak ya, hero nya lumayan gitu, lebih dari 6, 7 apa 8 gitu guys, kurang tahu juga sih, lupa. Malum lah baru guys main ininya. Aku main Magic Chess ini kemarin sebelum berakhir season 1 aku baru main ini. Belum ada 1 bulan aku main Magic Chess ini. Mana kalau aku dipikir-pikir sih main Magic Chess ini lumayan juga guys, jadi bisa agak santai, terus bisa ngasah otak juga kan ya, nggak yang kayak ngepush rank gitu, stres gitu ya. Orang kalau kalah ini uring-uringan gitu. Kalau ini bisa santai kita, jadi kan nggak usah ngandelin teman juga, ini solo guys ya hitungannya. Kalaupun kita mabar sama teman kan, kalau main ini kan jadinya musuh jatuhnya, nggak bisa jadi teman. Oke guys, di sini Zilongku udah jadi start 3 ya, bintang 3. Oh iya, buat kalian kalau main Magic Chess ini ya kita sama-sama belajar juga ya kan, maksudku equipmentnya itu diperhatikan guys. Jadi si equipmentnya itu harus paling nggak harus cocok dengan si hero nya gitu. Kalau misalkan equipment mage itu harus disimpan di mage juga guys. Meskipun aku juga kadang ya lupa juga gitu, karena lagi fokus mikirin line up atau lagi fokus lihat sinergi, lagi ngatur-ngatur sampai equipmentku nggak kulihat gitu, nggak aku kontrol di mana ininya kepakainya, di hero apa kepakainya. Aku juga kadang ya paling enggak tapi harus diinget-inget guys, harus dilihat gitu. Kecuali kalau kita tuh pakai apa, kecuali kalau equipmentnya itu tank ya, buat armor gitu. Kalau armor itu bebas guys, jadi dia mau dipakai di siapa aja oke lah. Armor physical dipakai di mage juga kalau emang butuh, kalau emang lebih efisien kenapa enggak gitu, boleh-boleh aja sih. Kayak di sini kan Zilongku nih udah level 3 startnya ya, udah bintang 3. Kalau kita butuh punya armor nggak usah dipakai di Akai, nggak masalah guys, jadi biar tebal darahnya lumayan kan di si Zilongnya itu. Lagi pula kalau tank itu kalau belum start 3 juga dikasih armor juga agak sedikit percuma sih guys. Jadi nggak percuma juga sih, agak kurang efisien gitu maksudku, karena kan dia pasti mati duluan guys paling enggak ya. Nah jadi si armornya itu nggak terlalu membantu juga sih, karena matinya juga ujung-ujungnya cepet juga kalau tank masih bintang 2 itu. Kecuali kalau tanknya udah bintang 3 kita kasih armor 2, apalagi kalau 3 itu armor tuh udah wah enak banget sih guys, buat bener buat nebein gitu ya. Sebenarnya kalau tank itu kan cuman buat fight di awal biar mana hero kita yang lain itu penuh, terus si tanknya mati ya udah, jadi nggak masalah sih, udah nggak masalah juga gitu. Nah di sini kan dragonku udah 5 nih guys, satu lagi jadi 6 ya. Dan yang paling penting itu guys, kalau kita pakai commander Remy itu ya, kalian lihat gold aku guys. Gold aku itu tuh jauh unggul sekali guys dari musuh-musuh kita ya. Kita lihat musuh kita paling besar itu goldnya itu 35, dan itu masih slotnya masih 6 guys ya, slotnya masih 6, dia punya gold 35.
Aku di sini slotku udah 7 dan goldku 39. Kalian bayangin guys, kita pasti unggul di slot dan unggul di nanti untuk di akhir-akhir stake guys buat refresh shop ya. Jadi aku gunain gold itu buat di akhir-akhir refresh shop buat nyari si startnya buat si hero nya kita guys. Kalau di awal itu aku benar-benar fokus nabung sesekali lah ya refresh shop itu buat ya kalau benar-benar butuh gitu. Kalau nggak butuh banget sih nggak usah refresh shop, nggak apa-apa sih guys kalau main ini tuh ya. Apalagi kalau main remi yang tipikalnya dia tuh commander buat nabung gitu, itu refresh shop itu jangan terlalu sering lah, nggak usah terlalu sering refresh shop, itu nggak efisien guys, dan nanti kita jadi nggak punya tabungan buat si skillnya itu biar bisa kepake gitu guys. Kalian bisa lihat guys, aku udah nambahin slot jadi 8 ya. Kita unggul dari musuh kita 1 slot. Di sini tuh udah jelas guys, pakai remi itu intinya kalau misalkan kalian tipikal yang suka nabung itu remi cocok, dan kalau kita pakai remi kita diuntungkan untuk pasti minimal kita unggul 1 slot dari musuh guys, dari hero nya itu kita pasti unggul 1 lah. Oke, di sini dia udah eliminasi 1 guys, lumayan. Oke, di sini aku naikin lagi slotnya guys jadi 9. Dan di sini kalian bisa lihat komboku udah jadi ya. Komboku udah jadi, udah 6 dragon, 3 weapon master, lumayan lah ya, udah tebal juga, udah ada Jilong kan level 3. Tamus naikin startnya jadi 2 start 2 bintang. Ini benar-benar darahku full guys sampai akhir, sampai aku menang ini. Karena apa ya, karena itu kita nabung untuk lebih unggul slot guys, lebih unggul hero, dan lebih cepat untuk jadi combo kita guys. Jadi combo kita tuh akan duluan jadi gitu. Me? No, it's you who put yourselves in danger. Sini aku mutusin untuk Akai-nya aku nggak jadi mid start karena nggak kekejar juga sih guys. Jadi udah matchnya aja udah aku feelingnya tuh udah mau kelar gitu, udah gak bakalan dapet lah. Sih sebenarnya sih aku bisa masukin si Odet itu guys ya, jadi karena slotnya udah mentok gitu ya. Ya udahlah, naikin start yang udah jadi aja nih. Sekarang aku sebenarnya udah nggak harus nabung guys kalau udah akhir-akhir begini. Jadi aku udah bebas aja gunain gold aku itu untuk refresh shop buat nambah start 3. Dan di sini aku beruntung sekali dapat ceiling guys. Jadi si dragonnya itu aku ganti si ininya, si one-one-nya pakai pakai ceiling itu. Menurut aku ceiling itu benar-benar OP banget sih guys. Jadi dia tuh punya damage area yang gede gitu, jadi damage-nya itu bisa kena ke banyak hero musuh gitu kan, lingkarannya itu benar-benar wah enak banget sih kalau ada ceiling itu guys. Apalagi kalau udah bintang 2, minimal bintang 2 aja ceiling itu udah pakein armor dan pakein pokoknya equipmentnya ditaruh di dia aja guys, sudah enak banget. Nah, di sini Yuzhongnya udah jadi guys, linknya udah start 2, dan pakai remi ini tuh di akhir-akhir tuh guys enak banget buat kita bebas gunain gold kita untuk refresh shop itu. Dan di sini kan waduh udah tebal banget sih guys, udah enak banget apanya. Argusku di sini start 3. Argus itu wah sebenarnya sih kalau Argus itu enak banget
sama Abyss guys. Dia kan udah jadi Abyss, kalau 2 itu masih kurang lah. Kalau udah jadi 4 Abyss itu, terus si Argus start 3, udah guys. Di sini aku menang guys ya, perfect win. Nah itulah guys ya tips and tricksnya. Yang penting, yang utama itu adalah nabung guys ya, pakai remi itu. Kalian harus perhatiin gold. Kalau kalian tipikal yang tidak memperhatikan gold, nggak usah pakai remi ya, biar lebih efisien gitu. Pakai kamera lain yang ya yang jauh lebih, ibaratnya bisa nahan damage dari berapa stage kan, lumayan itu ya, dari berapa round. Oke guys, sekian dulu guys ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalian bisa add aku guys kalau misalkan mau mabar bareng barangkali gitu ya. Oh iya, nanti juga aku akan sering upload video PUBG Mobile guys ya, karena aku juga sering main PUBG Mobile. Sini sebenarnya buat selingan aja sih. Oke guys, terima kasih sudah menonton, semoga menghibur, bermanfaat, dan jangan lupa guys, main game secukupnya ya, jangan sampai lupa waktu guys. Bagi kalian yang masih pelajar kayak gitu, mending belajar dulu lah yang baik ya. Nanti kalau udah belajar, udah lulus sekolah, punya ilmu juga, punya ijazah, punya apa, jadi YouTuber lo lebih enak lagi, mantul guys. Oke guys, see you next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.